Timnas kalah. Mana yang katanya jago-jago timnas bisa masuk final mana? Hey, hello. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction tanggapan-tanggapan dari netizen Indonesia soal persepak bolaan di Indonesia. Siapa tadi malam yang nonton bola sambil marah-marah, jengkel dan emosi? Sama, saya juga agak sedikit emosi karena Marcelino main terlalu egois dan tidak mau berbagi dengan kawan-kawan gitu. Oke teman-teman, jadi seperti apa tanggapan dari netizen soal pertandingan tadi malam? So kita simak sama-sama, let's go. Buat pihak-pihak yang mempertanyakan nasionalisme pemain keturunan, laga tadi malam telah membuktikan Irak versus Indonesia di semifinal Piala Asia U23. Pemain keturunan kita seperti kerja Rodi malam tadi, bermain dengan ketulusan membela negeri. Tapi kita juga disayangkan masih ada pemain lokal kita yang mementingkan egois diri. Emang bagus, tapi lebih bagusnya bermain secara tim, ya. Buat semua, terima kasih banyak perjuangannya pelatih, pemain, PSSI dan masyarakat Indonesia yang tidak henti-hentinya memberi dukungan. Dan buat yang pengkritik, tolong mengkritik yang membangun dan logis, jangan menyerang pribadi. Anda itu tidak tahu situasi ruang ganti di pinggir lapangan, dalam lapangan, bagaimana untuk menghadang strategi lawan. Jadi kita harus tetap semangat Garuda. Bagaimanapun kemenangan adalah kepuasan, kekalahan adalah pembelajaran. Apapun hasilnya tadi malam, kita harus tetap mendukung timnas Indonesia. Terlepas dari permainan satu orang yang jelek, secara overall permainan Indonesia sudah bagus dan kita tidak bisa menilai satu pemain dari satu match saja teman-teman. Kita harus bisa melihat secara objektif, dan Marcelino juga sudah memberikan yang terbaik di lapangan. Beberapa match dia sudah bermain sangat bagus. Cuma tadi malam dia bermain kurang bagus. Cuma tadi malam, catat baik-baik. Cuma tadi malam Marcelino main tidak bagus. Timnas kalah. Mana yang katanya jago-jago timnas bisa masuk final mana? Hey, hello. Timnas sampai di sini aja kami udah bangga, kami udah senang. Mereka juara di hati. Nggak usah banyak bacot lah. Gitu, aduh. Masih ada partai lagi selanjutnya. Yakin lolos Olimpiade lah pokoknya lah. Maju terus timnas Indonesia, jangan menyerah. Tegakkan kepalamu, kembangkan sayapmu. Terbang setinggi-tingginya. Jaya terus timnas Indonesia. Indonesia mau kalah, mau menang, pendukung Indonesia tetap setia untuk mendukung mereka. Dapat bola cari kawan passing, dapat bola cari kawan passing. Gak usah kau gocek, gak usah kau goyang-goyang, sambat, tangguh, semua segala macam. Marcelino, capek ngeliat kau main kemarin, cuk. Kau dikritik juga bukan gara-gara kita nggak sayang, karena sangat sayangnya sama talentamu, makanya kami kritik. Setelah golmu di Piala Asia, performamu selalu menurun. Kayaknya kau harus hapus semua media sosialmu, kawan. Gak usah lihat dulu TikTok, Instagram, pujian-pujian ini. Karena sekali kau dipuji, kau lihat sekarang kau bermain jelek kan. Hampir semua ngeritik kau. Memang permainanmu udah sangat-sangat menurun. Karena kami sayang samamu, makanya kami kritik. Buat pelajaran aja lah ini, kau masih muda, kawan. Kau memang masih sangat-sangat muda, tapi kami berharap sangat-sangat banyak padamu. Habis dari pegelaran ini, kiranya di klub nanti kau banyak belajar dan kau semakin berkembang. Sukses terus. Ya, karena kalau kita lihat Marcelino ini talentanya itu luar biasa, pemain muda berbakat, dan dia sekarang bermain di luar negeri. Semoga ketika dia kembali ke klub, dia timba ilmu banyak lagi dan dia kembali membela timnas dengan gacor-gacornya. Bagi lu semua yang langsung nge-hate dan langsung ngata-ngatain timnas dan pemain-pemainnya, mending lo lihat dulu ini deh. Karena kita nih, inget ya, nih kita tuh pertama kali ikut Piala Asia. Dan gitu, sekali ikut kita tuh tembus sampai semifinal loh guys, semifinal. Menurut gua selama liga timnas Indonesia tuh mainnya bagus, jadi jangan sampai 1 atau 2 kesalahan tuh lo jadi hujat-hujat timnas gitu. Ngerti nggak? Jangan karena satu match lalu kita bilang timnas main jelek, tidak teman-teman. Karena di dalam lapangan, di sisi lapangan, di ruang ganti, kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Kita hanya nonton dari TV. Yang tahu sebenarnya cuma pemain dan pelatih sama ofisial dan Pak Erick Thohir. Penyelamatan dari Nathan ini. Gue ngeliat Nathan ngap sendiri guys. Tuhan, ini gila sih, menurut gue penampilan paling keren malam hari ini Indonesia versus Irak ya cuman Nathan Choaon
Definisi dia yang ngegendong timnas malam hari ini guys. Gila, keren banget sih Nathan. Please banget dong, harusnya dia yang jadi man of the match. Kalau enggak Indonesia udah kebobolan 3 gol tadi guys. Oh my god, Tuhan, bisa-bisanya gawang dibiarin kosong. Hernando, lu ngapain? Tapi apapun itu ya, apresiasi buat semua kerja keras timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Terima kasih atas semua perjuangannya. Ini gila banget sih, karena ini berarti melebihi target ya. Karena sebelumnya kan targetnya hanya sampai perempat final, tapi ternyata Indonesia bisa melangkah jauh hingga semifinal. Nah, kalau misalkan masuk ke Olimpiade, berarti besok tinggal lawan New Guinea ya. Aduh, sebenarnya agak serem sih lawan New Guinea ya kan, karena sama kayak kita ngelawan tim kayak Afrika gitu gak sih? Lihat aja kemarin waktu Piala Dunia U17 kayak apa, tim-tim dari Afrika tuh wow, staminanya luar biasa banget guys. Terus orangnya tinggi-tinggi, panjang-panjang kakinya ya kan. Apakah Naby Keita juga main nanti? Kita lihat ya. Percaya banget sih, semuanya tuh butuh proses. Apalagi timnas Indonesia ini termasuk tim debutan di Piala Asia U23. Oke, semangat selalu buat timnas Indonesia. We love you guys. Secara keseluruhan tadi malam Indonesia bermain bagus, dan kita juga bersyukur tadi malam itu Indonesia tidak sampai kebobolan 3 gol, 4 gol, karena ada satu orang yang bermain sangat bagus, yaitu Nathan Joaon. Kita lihat ketika Hernando Ari keluar dari dalam kotak penalti untuk menghadang laju dari strikernya Irak, itu sudah tidak ada harapan. Untung ada Nathan yang datang tiba-tiba dari belakang untuk menghalau bola, sehingga Indonesia tidak sempat dibobol sampai 3 gol sama Irak tadi malam. Saya jengkel sama Marcelino Ferdinand nih. Sebenarnya timnas mainnya bagus, tapi entah kenapa nih Marcelino kok seperti bintang Messi atau Ronaldo ya. Egois banget gitu, nggak ngasih temennya. Ada itu sebelahnya ada Strike, ada si Witan, ada si Arhan. Banyak sekali peluang yang harusnya bisa dioper dan gol, tapi itu shoot sendiri, dari samping di shoot sendiri, dari tengah di shootnya juga melambung. Aduh. Seharusnya tuh mementingkan klub, mementingkan grup, mementingkan timnas dulu. Biar menang gimana caranya, jangan mementingkan kebintangan diri sendiri, nanti egois jatuhnya malah kalah. Gimana caranya kita menciptakan skor? Jadi tolong di Sintayong juga ditegur nih Marcelino, jangan terlalu individu, jangan terlalu egois ya. Masih banyak teman-teman yang butuh operan yang bisa menjadi gol. Jadi giring sendiri kena, akhirnya kan banyak peluang yang terbuang sia-sia gitu. Tolong itu diperhatikan Marcelino, Sintayong. Terus berarti emang nggak pantas lawan Argentina, coy. Belum pantas. Pemain masih egois, bek kanan kocar kacir. Pokoknya Hubner sama Nathan top ya. Gua apresiasi. Yang lain apresiasi sendiri ya. Soalnya dua itu doang yang bagus. Ya, Justin Hubner dan Nathan Joaon main bagus sekali tadi malam. Marcelino Ferdinand, pemain yang punya bakat luar biasa di tim nasional Indonesia. Tetapi jangan sampai ingat, ego mengalahkan permainan tim. Dan ini masalah bukan hanya dari Marcelino, tapi banyak pemain-pemain muda Indonesia dari dulu yang lebih mementingkan permainan diri sendiri, lebih mementingkan diri sendiri, egosentris permainannya. Makanya performanya bukannya meningkat seiring bertambahnya umur, tapi menurun. Nah, ini yang gue tidak harapkan dari Marcelino. Marcelino adalah aset yang harus kita jaga, harus bisa nantinya berkembang terus seiring dengan bertambahnya usia, karena dia masih sangat muda. Seharusnya lebih senior, lebih berpengalaman, lebih bisa berkontribusi lagi untuk timnas. Tapi apa yang terjadi di belakangan ini memang secara permainan, secara attitude kita bisa melihat bahwa adanya keinginan tampaknya untuk lebih menonjolkan diri sendiri atau egois. Ini yang menjadi problem. Barusan kemarin dikritik oleh berbagai pihak karena ya permainannya memang egois. Apalagi kalau menurut gue dia ditaruh di tengah kemarin dan berkali-kali ditaruh di tengah, tapi tetap mempertahankan permainan dribbling yang menurut gue sangat menghambat sirkulasi bola. Peran seorang lini tengah itu sangat penting untuk bisa mensirkulasikan bola, membagi bola. Lihat Ivariana bermain seperti apa, lihat Nathan bermain seperti apa, passing. Kalau ada momentum lalu di dribbling hilang, maka akan sangat rugi bagi tim nasional. Dan itu terlihat ketika Marcelino pegang bola. Dan itu sering dia seperti itu. Entah memang gaya permainannya seperti itu, atau dia seakan-akan menunjukkan bahwa dia ini jago dribblingnya. Tapi itu bukan menjadi keunggulan bagi timnas, justru menjadi kerugian. Karena pemain itu akan lebih mudah dihentikan ketika dia punya nafsu untuk show off. Apalagi
dia membalas dengan story eksklusif. Gue tidak mau share karena itu eksklusif, jadi gue menghargai itu. Yang tidak perlu dengan bilang negara lucu, apa maksudnya? Ini benar-benar pernyataan yang menurut gue tidak profesional dari seorang pemain profesional, apalagi pemain timnas. Bahkan sampai Pak Erick Thohir itu di ruang ganti itu kan menggebu-gebu. Ini permainan bukan permainan 2 orang, tapi 11 orang. Betul. Dan sorry to say, gue lebih baik dicadangin pemain yang berbakat seperti ini tapi tidak bermain as a team. Lebih baik memainkan pemain yang bakatnya biasa aja tapi bermain as a team. Karena itu akan jauh lebih berkontribusi, jauh lebih bagus untuk gameplay. Karena percuma punya bakat yang luar biasa tapi egois, punya bakat yang luar biasa tapi ingin menonjol sendiri. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen soal pertandingan tadi malam, di mana Marcelino Ferdinand itu disorot habis-habisan karena keegoisannya di lapangan. Oke, kita bahas dulu beberapa pertandingan ke belakang. Marcelino itu main terlalu bagus, main sangat bagus sekali. Dia sempat mencetak 2 gol ke gawang Jordania, dan kontribusinya ketika lawan Korsel, lawan Jordania, lawan Qatar itu bagus sekali. Tapi tadi malam sejujurnya Marcelino ini main terlalu buruk dan egois. Ada 3 alasan kenapa dia itu dikritik habis-habisan, menjadi sorotan para pecinta bola dan Yang pertama, yang saya lihat tadi malam ketika dia dan Nathan itu berebut bola mati, servis bola mati. Seharusnya itu bola itu diambil sama Nathan gitu. Karena kebetulan ada di sisi kanan lapangan. Dan itu harusnya diambil oleh Nathan supaya bolanya bisa melengkung gitu. Melengkung kanan dan disambut oleh pemain-pemain Indonesia yang sudah ada di kotak penalti dari Irak. Kemudian yang kedua, Marcelino ini dribbling, gocek kiri kanan ya. Jujur saja itu memutus sirkulasi bola gitu. Ketika Marcelino mulai gocek kiri, gocek kanan, ke sana kemari, itu pemain-pemain yang lain sudah mencari ruang, itu tidak dikasih, malah disut, malah terpotong dari pemain-pemain Irak. Kemudian yang ketiga, Marcelino dapat bola dari ruang sempit, itu dia langsung shoot. Padahal di situ masih ada banyak opsi yang harus dia pilih sebenarnya. Ada Witan di mulut gawang, harusnya bisa umpan. Kemudian ada Rafael Struijk ya, di sisi kiri kotak penalti dari Irak. Dan mungkin kalau dia kasih Rafael Struijk masih bisa placing dan ya ada kemungkinan untuk gol. Kemudian ada juga pemain lain yang sudah ada di mulut gawang, di tengah-tengah. Itu ada beberapa opsi yang sebenarnya bisa dipilih oleh Marcelino. Tapi sayangnya Marcelino Ferdinand, anak muda berbakat, pemain yang bermain di luar negeri, yang punya talenta luar biasa, memilih untuk syuting. Itu dia 3 alasan kenapa masyarakat Indonesia, khususnya yang pecinta bola, itu mengkritik dia habis-habisan gitu. Kita juga harus bisa melihat secara objektif gitu teman-teman. Tidak dari satu match kita milih pemain itu buruk. Dia bermain bagus di match-match yang lain. Tetapi tadi malam dia bermain sangat buruk sekali. Untung saja kita masih punya pemain-pemain yang lain seperti Nathan, seperti Justin Hubner, kemudian ada Pratama Arhan ya, yang bisa untuk menghalau bola ketika Irak itu menyerang. Karena gempuran Irak tadi malam itu luar biasa. Secara statistik Indonesia kalah dari Irak tadi malam. Walaupun penguasaan bola Indonesia unggul sedikit, tapi secara shooting Indonesia kalah jauh dari Irak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.